Kualitas birokrasi Indonesia mendapatkan penilaian positif dari Worldwide Governance. Kementerian Kesehatan temukan 6 kasus Mycoplasma pneumonia di Indonesia. Peluncuran buku putih Strategi Nasional Perkembangan Ekonomi Digital. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 6 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kualitas birokrasi di Indonesia mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators, di mana Indonesia menempati posisi ke-73 dari 214 negara di dunia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi dan zona integritas tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi, dan zona integritas tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Rabu 6 Desember. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Aswar Anas menyampaikan, memasuki tahun-tahun akhir Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, Kementerian Pan-RB saat ini tengah menyusun arah kebijakan reformasi birokrasi di masa yang akan datang. Agar birokrasi segera berdampak dan agar kinerja kita segera terukur, oleh karena harus lincah dan cepat. Birokrasi sebagai mesin pembangunan atau engine for development memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan prioritas pembangunan. Birokrasi merupakan ujung tombak penggerak roda kemajuan bangsa. Ketika nilai-nilai berubah seiring dengan generasi baru dan perubahan struktur sosial, birokrasi juga harus mengikuti dinamika yang terjadi. Kondisi ini mengharuskan birokrasi lincah, inovatif, transparan, dan berjejaring dengan stakeholder khususnya masyarakat. Pemangkasan proses bisnis bagaimana arahan Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden terus kami kerjakan. Pemangkasan proses ini kami lakukan di internal, terutama di lingkungan Kemenpan RB Paguyuban. Kemenpan RB selaku leading sektor dalam reformasi birokrasi menggagas RB Experience, yang harapan kami bahwa Wakil Presiden ini bukan sekedar seremoni, namun program yang membumikan reformasi birokrasi berdampak melalui media pertukaran ide, inovasi, strategi dan praktek-praktek baik di instansi pemerintah. Kementerian Pan-RB melakukan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, dan zona integritas atau ZI dalam membina dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. Untuk mengakselerasi reformasi birokrasi berdampak, Kementerian Pan-RB juga menilai reformasi birokrasi secara double track, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General dan RB Tematik ini lebih fokus pada pengukuran mulai kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian inflasi. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa indikator keberhasilan dapat dilihat antara lain melalui penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat. Wakil Presiden melihat kebijakan reformasi birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah berjalan di koridor yang tepat. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia yang mendapat penilaian positif.
Presentasi instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori baik ke atas semakin meningkat. Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di sektor-sektor strategis. Menjadi kebanggaan pula bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicator atau WGI menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022 berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023. Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Saat ini implementasi reformasi birokrasi di tingkat pemerintah, kabupaten kota masih menuntut upaya kita bersama. Menutup sambutannya, Wakil Presiden mengapresiasi para peraih penghargaan dalam acara tersebut. Kedepan diharapkan pencapaian ini dapat menjadi suntikan semangat untuk memberikan kontribusi yang semakin berkualitas dalam pengembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam keterangan pers usai acara apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi dan zona integritas tahun 2023 yang bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait peringatan dini saat terjadi bencana seperti erupsi Gunung Merapi. Ya, saya kira pertama tentu korban-korban itu supaya segera dievakuasi, ya. Kerjasama tentu BNPB dan daerah, ya, Badan Penanggulangan Bencana, BPBD daerah, provinsi dan juga kabupaten, Agam dan bukan Bukit Tinggi, tapi Tanah Datar dan Agam. Ini supaya segera itu dievakuasi, dan kedua juga supaya melarang masyarakat itu juga mendaki ke daerah yang berbahaya. Kemudian juga ada kerjasama antara BDPB dengan mitigasi vulkanik, ya. Ini supaya mereka bekerjasama untuk bisa terus memantau, jangan sampai nanti akan terjadi bahaya, tidak ada warning, ya, untuk pelarangan. Dan tadi seperti tadi dikatakan ada yang dicuri, ya. Nah, itu supaya pengamanannya. Nah, ini jadi ke depan hal ini harus lagi dibenahi, lebih hal-hal yang bisa mencegah kemungkinan terjadinya pendakian pada saat terjadi yang berbahaya. Nah, mungkin saya minta bantuan Pak Mendagri ini, ya, dalam menghadapi seperti ini. Silakan Pak Mendagri. Ya, jadi memang kita sudah koordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah kabupaten, tadi utamanya penyelamatan nomor 1, evakuasi. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi
mulai dari peringatan dini, sistem peringatan dini tadi memang harus dipikirkan langkah-langkah untuk bagaimana agar peralatan tersebut tidak sampai dicuri, dijaga ya, kerjasama dengan kepolisian dan yang menjaga konservasi sana, jagawana, polisi hutan sana. Dan kemudian memang dengan adanya sistem peringatan ini sebetulnya sudah yang dicontohkan di Sulawesi Barat perlu dibuat drill. Drill bila terjadi kejadian bencana, maka apa respon cepat yang harus dilakukan. Saya kira drill-drill seperti ini yang nanti akan kita sampaikan dalam Zoom meeting nanti hari Senin kepada seluruh kepala daerah untuk daerah-daerah masing-masing sesuai dengan potensi bencana masing-masing melakukan drill sehingga jangan sampai terjadi kejadian baru responsif. Jadi sudah ada langkah-langkah kalau terjadi apa-apa plan A, plan B-nya. Saya kira itu nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.